Ngapain? Lagi nonton. Nonton apa? Lagi nonton sinetron. Bentar deh. Udah jam 10 nih kak. Kasus sekarang kita udah mulai. Iya ya. Ini gimana? Ini gak enak nih dia. Kalau misalnya kita nonton terus ngomongnya, dia kan ambil cemilan segala. Oke. Bentar kak. Ini kan cemilannya. Itu kali ya? Kotak banget ruangnya. Apa lagi banget? Mau kemana? Ya udah, Bapak jangan lupa bawa oleh ya. Siap, Oke, Pak. Pak. Oh ya, Pak. Bawain itu jangan lupa. Oke, Pak. Hati-hati ya, Pak. Jadi kita lanjut lagi. Ayo, maju. Ini lagi nih. Ya. Wipe out. Lu ngapain? Lagi main game sekarang gua. Ya elah, main game mulu, kita ke Aldo yuk. Ngapain? Udah main aja ke sono. Kita kesini kali ya. Ya, kan di rumah dia banyak makanan. Enak tuh. Ya udah deh, kalau gitu kita ke sana yuk. Ayo. Oke. Hai Tika. Halo. Aduh, dia lagi nonton apa sih, Vin? Itu Kak, nonton beruang lucu banget dah. Wih, kayaknya seru deh tuh. Iya, nih, seru. Wah, banyak makanan nih. Iya. Boleh nyicip nggak nih? Boleh, makan aja. Boleh nih. Ayo. Oke. Oh, jangan nonton di mandu kan nih. Ini nonton beruang. Emang semua bisa terbang ya sekarang ya? Film-film zaman sekarang ya, ada-ada aja. Yo. Lapar nih, ada makanan nggak? Di sini nasi. Ada tuh di belakang. Wah, kita makan dulu kali ya. Ayo. Enak nih kayaknya. Ayo makan yuk. 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 Aduh, kenyang banget. Selamat. Enak yang masak ya ternyata. Papa kamu sama mama kamu hebat ya masak ya, Dok? Mama tuh koki soalnya di rumah. Oh gitu, Vika emang bisa masak? Bisa? Bisa keluar doang. Oh, gitu Kak. Ya udah, nonton lagi aja. Aku makanin lagi ya. Oke. Makan nih, makan dong. Iya, udah. Kenyang tadi tuh ngeliat di belakang. Kayaknya makan lagi nggak? Belum kenyang gara-gara tadi masak koki dunia. Aduh, goreng. Segini, pulang. Udah deh, kita pulang dulu ya, Vika. Aduh. Iya, makasih ya atas jamuannya ya. Ya. Makasih. Kita lihat yuk Kak. Halo, mau pulang. Wah, mau pulang. Yeay, Papa pulang. Aku bawa oleh apa? Nih, kamu bawa makanan buat Aldo sama Pinka. Enak nih, Makasih cemilannya. ya Pak. Iya, Makasih, sama-sama. Aduh, kok rumahnya jadi berantakan kayak gini ya? Maaf Pak, tadi Aldo sama Pinta belum beresin rumah. Oh, tapi coba deh kalian perhatikan. Enak nggak rumah kita kelihatannya kalau berantakan seperti ini? Nah, kan rumahnya jadi berantakan, jadi gak enak dilihatnya. Tuh ada piring di mana-mana, sampah makanan yang kalian nggak beresin. Kan tadi papa udah bilang sebelum papa pergi, kalian harus jaga kebersihan rumah ini. Kalau rumah ini bersih kan penyakit yang akan datang ke rumah kita. Rumah kita terlihat bersih dan rapi. Iya, papa maafin. Tapi lain kali, Aldo, Pinka, sama papa juga, kita harus selalu jaga kebersihan rumah ini. Apabila rumah ini bersih, kita pun yang tinggal di dalam rumah ini akan nyaman meninggalnya. Yang dikatakan oleh firman Tuhan juga bahwa Tuhan selalu menciptakan segala
segala sesuatunya untuk kita dengan keadaan yang baik. Sudah diajarkan kan di ibadah pelayanan anak setiap minggu bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu itu selalu baik dan tidak berantakan. Iya Pak, minggu kemarin juga kita udah diajarin hal seperti itu sama kakak-kakak di Pak. Yaudah, Ando, kita, yuk kita beresin rumah kita agar bersih lagi, agar kita nyaman tinggal di dalam rumah ini. Siap Pak. Yuk. Selamat pagi adik-adik. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita akan menyalakan 3 lilin. Sambil bernyanyi 1 lilin kita nyalakan. Baiknya yang ketiga. Silakan Kak Pinka. Kita berdiri, kita akan menyanyikan Kidung Ceria 46. Kau yang lama dinantikan. Silakan Kak Pinka. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami kau sucikan dari dosa dan celah. Umatmu tetap kau tuntun, kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kita terima kasih adik-adik yang mengikuti ibadah timpa online pada pagi hari ini, dan juga kita terima kasih kakak-kakak yang bertugas. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik adik-adik, silakan duduk. Selanjutnya, kita langsung akan menyanyikan lagu Kidung Ceria 154. Inilah hari. Pakai gaya adik-adik. Silakan Kak Pinka. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke pemberitaan firman, kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria 139, Alkitab mengisahkan. Kita mengisahkan cerita yang besar, cerita Juru Selamatku, ku suka mendengar. Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ero. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik hari ini? Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Yesaya
pasalnya yang ke-35 ayat 1 sampai dengan 10. Yesaya 35 ayat 1 hingga yang ke-10. Sambil Alkitabnya dibiarkan terbuka, adik-adik mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini ya Tuhan. Mari kita satu dalam doa, lipat tangan, tutup mata. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memperbolehkan kami untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan membimbing kami, sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya apa yang kami baca bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak. Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak, Karmel, dan Saron. Mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah, lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, di sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa. Binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang bersukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah dan menjauh. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Kairo punya 6 gambar nih. Adik-adik, dari gambar tersebut, adik-adik pilih 3 gambar yang menunjukkan situasi buruk, dan pilih juga 3 gambar untuk yang memperlihatkan situasi yang baik. Apakah adik-adik sudah memilih dari ke-6 gambar tersebut?
Kakak mau tanya, gambar mana saja yang menunjukkan situasi yang buruk? Yang mana adik-adik? Nah, iya betul adik-adik. Gambar yang menunjukkan situasi buruk adalah gambar nomor 1, 3, dan 5. Kalau untuk gambar yang menunjukkan situasi yang baik adalah nomor 2, 4, dan 6. Nah, adik-adik, setelah kita memilih gambar yang berdasarkan situasi baik dan buruk, sama seperti firman Tuhan hari ini, kita juga akan belajar dari firman Tuhan tentang situasi buruk dan baik. Seperti yang sudah kita baca dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10, situasi buruk dan baik itu juga dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, bahwa bangsa Israel pada saat itu mengalami situasi yang buruk. Di antaranya yang pertama, karena bangsa Israel tidak taat beribadah dengan Tuhan dan menyembah ilah lainnya adik-adik. Jadi selain menyembah Tuhan, dia juga menyembah ilah lain, sehingga mereka tidak setia kepada Tuhan Yesus. Terus yang kedua, bangsa Israel pada saat itu suka sekali berbuat jahat, seperti menindas orang miskin, adanya pembunuhan, dan kejahatan lain yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan yang ketiga, bangsa Israel itu lebih percaya kepada kekuatan kerajaan asing daripada kekuatan Tuhan. Nah, karena mereka sering ketakutan, makanya itu adik-adik, kerajaan bangsa Israel itu membuat kerjasama dengan kerajaan asing, sehingga kerajaan bangsa Israel saat itu hancur, mengalami situasi yang hancur dan berantakan. Coba adik-adik bayangkan, bagaimana keadaan rumah kita apabila hancur dan berantakan. Tentunya rumah kita juga tidak nyaman untuk ditinggali oleh kita. Kita pun akan merasa risih dan tidak nyaman. Seperti itulah keadaan kerajaan bangsa Israel saat itu adik-adik, di mana orang-orang di kerajaan bangsa Israel itu merasa tidak nyaman karena kerajaan mereka berantakan dan hancur. Oleh karena itu adik-adik, maka Tuhan berperan dalam pemulihan kerajaan bangsa Israel yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Seperti yang sudah kita baca dalam firman Tuhan tadi, bahwa segala sesuatu yang berantakan dan kotor itu wajib dibersihkan dan dirapihkan. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan yang kita sudah baca hari ini, kita belajar bahwa Tuhan berkuasa atas segala yang terjadi oleh kita di dunia ini. Situasi yang buruk akan diubah oleh Tuhan menjadi situasi yang lebih baik. Seperti yang terjadi di kerajaan bangsa Israel, Tuhan memulihkan kerajaan tersebut dan Tuhan membebaskan orang Israel dari pembuangan Babel. Kita harus percaya bahwa Tuhan melakukan pemulihan seperti padang gurun yang kering yang akan subur dan terdapat mata air di sana. Tuhan juga sanggup memulihkan seperti daerah yang tandus menjadi daerah yang subur. Tuhan juga bisa memulihkan orang yang sakit menjadi sembuh. Pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan kepada kerajaan bangsa Israel dilakukan karena Tuhan tidak ingin umat-umatnya mengalami situasi yang buruk. Tuhan ingin melakukan pertolongan kepada seluruh umatnya agar seluruh umatnya tidak mengalami situasi yang buruk dan mengalami situasi yang lebih baik lagi. Tuhan juga memberikan pertolongan yang tepat kepada seluruh umatnya agar umatnya tidak susah, tidak mengalami kesedihan. Nah, adik-adik, masih ingat nggak video yang tadi kita tonton di awal ibadah? Sekarang adik-adik, coba pikirin deh 3 situasi buruk yang ada di sekitar kalian. Kalau adik-adik sudah pikirkan, coba adik-adik pikirkan juga bagaimana mengubah situasi yang buruk itu menjadi situasi yang lebih baik. Contohnya nih, kalau Kak Ero, situasi buruk yang saat ini terjadi adalah kamar Kak Ero yang berantakan. Dan Kak Ero akan merubah situasi kamar Kak Ero yang berantakan menjadi lebih baik dengan merapikan kamar Kak Ero agar kamar Kak Ero bisa nyaman dan rapi. Nah,
Kalau adik-adik bagaimana cara mengubah situasi yang buruk menjadi situasi yang lebih baik? Jawaban adik-adik bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, kakak ingin mengingatkan bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup mengubah situasi yang buruk menjadi lebih baik. Tuhan juga mampu mengubah keadaan kita yang sedang sulit menjadi lebih mudah dalam menjalani segala aktivitas kita. Kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, harus percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita dan membuat hidup kita menjadi lebih baik dan mudah. Sama seperti apa yang Tuhan lakukan kepada kerajaan bangsa Israel yang ditolong dan dipulihkan, kita pun akan dipulihkan dan juga ditolong oleh Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik untuk mengakhiri firman hari ini. Mari kita satu dalam doa, lipat tangan, tutup mata. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memperbolehkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami selalu percaya bahwa Tuhan mampu menolong kami, mampu menolong dan membebaskan kami dari keadaan yang sulit dan buruk ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita akan beraktivitas. Aktivitas hari ini adalah kita akan menggambar. Jangan lupa disiapkan alat dan bahannya ya. Ada buku gambar, atau kalau adik-adik tidak punya, adik-adik boleh memakai HVS berwarna putih. Lalu jangan lupa disiapkan pensil dan penghapus. Dan jangan lupa siapkan alat warnanya. Boleh pensil warna, boleh krayon, boleh cat air, atau boleh juga memakai marker. Oke adik-adik, sudah siap? Mari kita menggambar. Hari ini kita akan menggambar kebersamaan Natal di rumah bersama keluarga adik-adik. Adik-adik boleh menggambar pohon Natal, lalu menggambar keluarga adik-adik. Ada papa, mama, atau kakak maupun adik dari adik-adik sekalian. Oke, siap? Nah, begini hasil akhirnya. Oke, kakak mohon maaf kalau gambarnya tidak bagus. Lalu adik-adik jangan lupa untuk menuliskan ayat hafalan dari kitab Pengkhotbah
Pengkhotbah 3 ayat 11. Ayat 11a. Adik-adik boleh taruh di mana aja ya adik-adik yang muat. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Oke adik-adik, kalau sudah jangan lupa difoto lalu dikirim ke grup WhatsApp LKPA Horeb. Oke adik-adik, ditunggu ya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan bernyanyi Kidung Ceria 40, apapun juga menimpamu. Silakan Kak Binta. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Mari berdiri adik-adik, kita akan mengaku iman percaya dengan bernyanyi Kidung Ceria 235, Aku Percaya, dengan sikap yang sempurna. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Silakan duduk adik-adik. Baik adik-adik, silakan duduk. Dan sekarang kita akan berdoa sama. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah membangunkan kami pagi ini untuk beribadah. Tuhan Yesus, berkati teman-teman kami yang akan melaksanakan ulangan ataupun sudah selesai melaksanakan ulangan. Tuhan tolong berkati supaya kami bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Tuhan tolong berkati juga teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan tolong sembuhkan mereka supaya mereka bisa melaksanakan aktivitasnya lagi. Tuhan berkati kami, jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Tolong kami supaya kami bisa selalu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas ibadah yang boleh berjalan pada pagi hari ini. Tuhan kami ingin berdoa untuk kedua orang tua kami, Papa dan Mama yang telah mendampingi dan merawat kami. Tolong berkati ya Tuhan, dan juga kami ingin berdoa untuk kakak layan, bertugas maupun yang tidak Tuhan. Tolong berkati mereka dalam pekerjaan, pendidikan maupun keluarga, agar kami selalu sehat-sehat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jangan lupa juga ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan, agar bisa selalu melindungi, menjaga kami semua ya Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, penyakit, bencana,
juga ya Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik kami yang akan melakukan ujian. Tuhan Yesus berkati mereka ya Tuhan, Tuhan Yesus melindungi mereka, Tuhan Yesus jaga kesehatan mereka agar mereka bisa fokus dan konsentrasi melaksanakan ujian mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk gereja kami, gereja GPB Horeb. Kiranya Tuhan juga memberkati kami semua yang ada di lingkungan jemaat GPB Horeb, juga kiranya Tuhan memberkati Pendeta Emmanuel Restorantum, dan juga kiranya memberkati Ibu Pendeta Dewi Fatimah Itali Lepa, dan juga kiranya Tuhan memberkati unit-unit misioner, dan juga kiranya Tuhan memberkati untuk majelis juga, dan juga kiranya Tuhan memberkati untuk rangkaian perayaan Natal PA. Terima kasih Tuhan, inilah rangkaian doa kami yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 122. Sekarang bersyukur. Silakan Kak Vinka. Sekarang bersyukur, hai hatiku letakkan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberikan kita pun anugerah dan berkat yang tak terhilang terus semuanya tetap. Adik-adik, mari berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami telah menentukan persembahan. Tolong berkati persembahan ini agar berguna bagi gereja-Mu dan berguna bagi lingkungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 3. Silakan duduk adik-adik. Kita akan mendengarkan PA News. Yang pertama, terima kasih untuk adik-adik yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Terima kasih juga untuk mama papa yang telah mendampingi adik-adik. Terima kasih juga untuk adik-adik yang bertugas. Terima kasih juga untuk kakak-kakak layan yang bertugas. Ada Kak Noel, Kak Ero, Kak Vinka, dan Kak Aldo. Dan terima kasih juga untuk Kak Jaka. Untuk PH News yang kedua, adik-adik jangan lupa untuk selalu 3M. 3M yaitu mencuci tangan dengan sabun dan juga hand sanitizer. Dan juga yang kedua, jangan lupa untuk memakai masker. Dan yang terakhir, jangan lupa juga adik-adik untuk selalu menjaga jarak. Untuk PMS yang ketiga, adik-adik kita sebentar lagi akan merayakan Natal. Tapi tahun ini kita akan merayakan dengan sedikit berbeda karena kita akan merayakannya di rumah aja. Dan untuk adik-adik, kita kan tiap minggunya ada aktivitas. Untuk adik-adik yang belum memvideokan atau memfotokan aktivitas, kakak tunggu sampai tanggal 15. Jangan lupa ya adik-adik. Dan untuk minggu depan, kita tetap beribadah seperti biasa. Selamat hari Minggu. Ya adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari adik-adik kita berdiri. Kita menyanyikan Kidung Ceria 358, bait 3 dan 4, Tuhan Allah beserta Engkau. Silakan Kak Vinka. Sampai bertemu
ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati firman yang sudah kita dengar, dan kiranya adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita mau berdoa, kita mau mengakhiri ibadah ini. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memperbolehkan kami untuk melakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak secara daring ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami terus ya Tuhan, jaga kami di tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan menjaga kesehatan kami semua. Terima kasih Tuhan, anugerah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Baik adik-adik, silakan duduk dan saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.